Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu. Mempelajari sahabat itu penting. Bahkan para ulama akidah memasukkan bab sahabat di kitab-kitab mereka. Betul? Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Ushulus Sunnah mengatakan, Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah. Pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pertama adalah berpegang teguh dengan manhaj sahabat. Jadi masalah sahabat itu penting. Ya, kita harus meneladani mereka. Dan tahapan awal mencintai sahabat adalah dengan mengenalnya. Karena dengan mengenalnya akan tumbuh cinta kita kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mensifati para sahabat. Abdullah bin Mas'ud pernah berbicara di depan para tabi'in. Para sahabat senior banyak yang sudah wafat. Para sahabat senior banyak yang sudah wafat. Maka Abdullah bin Mas'ud menasihati para tabi'in. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata, fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah." Barang siapa mencari sosok suri teladan, sosok idola, maka hendaklah dia mencari dari orang yang sudah mati. Carilah figur teladan, idola, panutan dari orang yang sudah mati. Jangan mengidolakan orang yang masih hidup. Fa innal hayya la tu'manu alaihi fitnah, karena orang yang masih hidup belum aman dari fitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menasihati siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud menasihati para tabi'in. Kalau kalian mencari suri teladan, carilah suri teladan dari orang-orang yang sudah mati. Karena orang yang masih hidup ini belum aman dari fitnah. Dan yang dimaksud orang mati tadi siapa? Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kanu abarra hadhil umma quluban. Mereka adalah manusia yang paling bersih hatinya. Wa a'maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqallaha takallufan, yang paling sedikit neko-nekonya, paling sedikit takallufnya, membebani dirinya. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah oleh kalian keutamaan-keutamaan mereka. Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyhi, mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah untuk menemani nabinya. Fa'rifu lahum fadlahum, ketahuilah oleh kalian keutamaan-keutamaan mereka. Fa in wattabi'uhum fi asarihim, dan ikutilah jejak-jejak para sahabat Nabi, dan ikutilah jejak-jejak mereka. Fa innahum kanu 'alal hadil mustaqim, karena sungguhnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Kita disuruh mengikuti para sahabat. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100 yang sering saya sampaikan di kajian kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Dan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. 3 golongan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi menurut surat At-Taubah ayat 100, kalau ingin diridhoi Allah, jadilah salah satu di antara 3 golongan. Pertama muhajirin, sudah gak mungkin, selesai masanya. Betul? Wal ansar, dan golongan ansar, gak mungkin. Kita gak bisa ikut golongannya Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, tidak bisa. Kalau muhajirin tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak bisa. Tapi Allah sayang sama kita, Allah kasih jatah nomor 3. Nggak ada yang nomor 4, nomor 3 tok ini.
Jadi menurut surat At-Taubah, orang yang diridhoi Allah itu ada 3 golongan. Muhajirin, kita nggak mungkin masuk. Ansor, sudah nggak mungkin masuk. Kita dijatah Allah yang nomor 3. Apa tadi? Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa mereka di sini? Muhajirin dan Ansor. Maka tidak ada cara lain supaya diridhoi Allah kita ini zaman sekarang ini kecuali harus mengikuti para sahabat. Maka dan sahabat itu banyak sekali. Saya ingin menyampaikan sirah tentang sahabat Nabi Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Ata'rifuna man Mu'ad ibn Jabal? Tahukah Anda semua siapa Mu'ad bin Jabal itu? Huwa Mu'ad ibn Jabal ibn Amr ibn Aus al-Ansori. Beliau al-Ansori, termasuk sahabat Ansor. Sehingga Mu'ad bin Jabal ini masuk kategori surat apa tadi? At-Taubah ayat 100. Al-Khazraji, beliau dari suku Khazraj. Kita tahu sahabat-sahabat Ansor itu terdiri dari 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Khazraj lebih besar daripada Aus. Nah, Mu'ad bin Jabal ini dari suku apa tadi? Khazraj. Al-Madani, ya, orang Madinah, lahir di kota Madinah. Makanya beliau Al-Madani, ya, orang yang ada di kota Madinah. Al-Badri, pernah ikut perang Badr. Seandainya Mu'ad bin Jabal nggak punya keutamaan kecuali 1 saja, pernah ikut perang Badr, selesai sudah keutamaannya. Waktu perang Badr itu Rasulullah pernah menjelaskan tentang keutamaan orang yang pernah ikut perang Badr. Ada seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badr dan melakukan kesalahan fatal, membocorkan rahasia kota Madinah. Namanya adalah Hatib ibnu Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, tapi pernah melakukan kesalahan besar. Pada waktu itu Hatib ibnu Abi Balta'ah ikut hijrah sama Nabi ke Madinah, ikut perang Badr, tinggal di Madinah. Setelah itu ternyata beliau nulis surat. Surat itu isinya membocorkan rahasia kota Madinah, dibawa kemana? Ke Mekah, dibocorkan ke kafir Quraisy. Fahimtum? Ilahuna fahimtum? Paham? Maka dia membocorkan rahasia, nulis surat, ya, dikasihkan seorang perempuan, disuruh berangkat ke kurirnya perempuan, berangkat ke kota Mekah. Rasulullah dapat wahyu dari langit bahwa ada surat yang membocorkan rahasia kota Madinah, dibawa ke kafir Quraisy Mekah sana, dan surat itu berjalan, ya, dari Madinah ke Mekah dibawa seorang wanita. Maka Rasulullah memanggil Zubair bin Awam, dan Rasulullah juga memanggil Ali bin Abi Thalib. Kedua-duanya adalah misanan Rasulullah. Kedua-duanya adalah sepupu Rasulullah. Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi, Zubair bin Awam juga sepupu Nabi, karena Zubair punya ibu namanya Sofia, dan Sofia adalah bibinya Rasulullah. Berangkatlah kalian berdua, kejarlah ada seorang wanita membawa surat membocorkan rahasia kota Madinah. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib sama Zubair bin Awam, sampai di tengah jalan ketemu perempuan itu. Maka Ali dan Zubair mengatakan, Alkitab, mana surat itu? Ya, gak ngaku wanita ini. Maka kata Ali dan Zubair, wallahi Rasulullah tidak pernah berdusta. Kau berikan surat itu atau kami telanjangi engkau. Akhirnya dikasihkan. Ngaku akhirnya, nggak bisa nggak ngaku. Dan Rasulullah pasti benar, nggak mungkin, karena Rasulullah dapat wahyu dari langit. Akhirnya surat itu dibawa ke Madinah, dibuka, dibacakan di depan Nabi. Ternyata di bawah ada nama atau tanda tangan lah kalau zaman sekarang, Hatib ibnu Abi Balta'ah. Maka Rasulullah menyuruh seorang sahabat untuk memanggil Hatib ibnu Abi Balta'ah. Ketika Hatib datang, Rasulullah mengatakan, Mahada ya Hatib, apa ini ya Hatib? Kau nulis surat membocorkan rahasia kota Madinah dan dibocorkan kemana? Ke kafir Quraisy yang ada di kota apa?
Makkah. Oh, itu Umar langsung marah. Dan Umar mengatakan, wallahi ya Rasulullah, da'ni adribu unuqahu faqad nafaqa ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah. Saya penggal kepalanya orang ini saja. Telah munafik ya Rasulullah. Orang ini munafik ya Rasulullah. Langsung Rasulullah berkata, la ya Umar, innahu badriyun. Karena dia pernah ikut perang Badar. Orang perang Badar nggak mungkin munafik. Orang Mekah nggak mungkin munafik. Munafik itu orang Medina. Orang Mekah itu cuma ada dua kelompok. Kalau nggak putih ikut Rasulullah atau hitam ikut Abu Jahal. Tidak ada orang abu-abu di Mekah. Paham? Ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, baru di situ itu ada kaum yang nggak jelas, ya, yaitu kaum apa? Munafik. Akhirnya kata Rasulullah, la ya Umar, innahu badriyun. Dia pernah ikut perang Badar, dan Allah sudah pernah berkata kepada orang yang pernah ikut perang, dan bisa jadi Allah berkata kepada orang yang ikut perang Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan apapun yang kalian lakukan, aku ampuni dosa kalian. Kenapa saya ceritakan itu? Supaya antum tahu keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar, dan Mu'ad termasuk yang ikut perang Badar. Kunyanya Mu'ad bin Jabal adalah Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Karena tawilan, orangnya tinggi, perawakannya tinggi, teteke awake itu loh. Tinggi. Hasanan, bagus, tampan. Jamilan, handsome. Rupawan. Jadi Mu'ad itu tinggi, ganteng orangnya. Syahida bai'atul aqabah tsaniyah, pernah ikut bai'atul aqabah. Bai'atul aqabah adalah sumpah setia pra hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Wa badron, pernah ikut perang Badar. Wal masyahida kullaha, dan ikut seluruh peperangan Rasulullah. Tidak ada satupun peperangan yang tidak diikuti Mu'ad. Apa saja apa julukannya Mu'ad? Mu'ad mendapatkan julukan a'lamun nas bil halali wal haram. Manusia yang paling paham halal dan haram. Cerdasnya sahabat, diantaranya Mu'ad bin Jabal ini. Apa saja keutamaan Mu'ad bin Jabal? Silakan dicatat yang mau nyatat. Apa saja keutamaan Mu'ad bin Jabal? Yang pertama, mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wa hirsuhu ala wasiyatihi. Jadi di antara keutamaan Mu'ad adalah beliau ini termasuk orang yang dicintai Nabi dan semangat untuk mendapat wasiatnya Nabi. Mana dalilnya? Simak. Yaqulu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, Mu'ad bin Jabal pernah berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman biyadi, pernah suatu saat, suatu hari Rasulullah memegang tanganku. Kata siapa ini? Kata Mu'ad. Kata Mu'ad, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tanganku. Faqala li, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Wahai Mu'ad, demi Allah, wallahi inni, sesungguhnya aku, la uhibbuk. La di sini lamu taukid. Artinya apa? Sungguh-sungguh benar-benar mencintai. Ingat yang mustawa 3 ini sudah paham insyaallah. Wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Di sini Rasulullah mengungkapkan kecintaannya kepada Mu'ad dengan 3 penguat. Penguat pertama dengan qasam, pakai nama Allah, betul? Wallahi, ini berarti gak main-main. Sumpahnya Nabi itu sumpah jid, bukan la'ib. Nabi itu kalau sumpah itu benar-benar. Bukan barang-barang yang murahan, tapi benar-benar. Pertama Rasul pakai wallahi, demi Allah. Kedua Rasulullah pakai ini, apa artinya ini? Sesungguhnya. Ini juga termasuk ya min adatit taukid.
Terus yang ketiga apa? La uhibbuk, benar-benar mencintai. Jadi Rasulullah SAW menyatakan cintanya kepada Mu'ad dengan 3 perangkat. Pertama pakai sumpah, kedua pakai lafaz inna yang artinya sesungguhnya, yang ketiga pakai lamu taukid yang artinya benar-benar. Berarti itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar mencintai Mu'ad. Ya, kultu, maka Mu'ad berkata, bi abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah aku juga mencintaimu ya Rasulullah. Perhatikan. Kemudian Rasulullah berkata, ya Mu'ad inni usika, aku beri kau wasiat. La tada'anna an taqula dubura kulla salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, wahai Mu'ad, aku wasiatkan kepadamu, jangan pernah kau tinggalkan doa di duburis sholat. Duburis sholat ini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan dubur. Duburun, maaf mana dubur? Dubur. Dubur itu bagian dari anggota badan apa terlepas? Bagian. Betul? Kalau dubur sholat berarti terpisah dari sholat atau bagian dari sholat. Paham saya ya? Makanya sebagian para ulama mengatakan ini tuh bukan setelah sholat, tapi menjelang. Paham maksudnya ya? Menjelang sholat. Wahai Mu'ad, jangan pernah kau tinggalkan di duburnya sholat. Ya, bisa dipahami sebelum salam, bisa dipahami apa? Sesudah salam, yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini harus hafal nih antum nih. Allahumma, semuanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi keistimewaan Mu'ad yang pertama adalah satu, yang itu tadi, Rasulullah mencintainya dan Rasulullah berusaha ngasih wasiat kepadanya. Itu keutamaan yang pertama. Dan ini ada fikih, ada pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis ini, bahwa kalau kita ini mencintai seseorang karena Allah, maka dianjurkan untuk menyampaikan itu kepadanya. Ya, Anda lihat orang baik, tidak pernah nyakiti orang, orangnya tawadu, orangnya ahli ilmu, tidak mau nipu orang, suka membantu orang. Ini orang baik banget. Maka datangilah kepadanya dan katakan, Wallahi inni la uhibbuk. Ada seorang datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku mencintai orang ini. Apakah kau sudah nyampaikan kepadanya? Belum ya Rasulullah. Sekarang kau berangkat ke dia dan sampaikan bahwa kau mencintainya. Itu sunnah. Kalau engkau punya saudara, punya orang baik, timbangannya adalah akhirat, bukan timbangan, oh ini anggota dewan ini, oh ini pengusaha ini, oh ini sahibul. Pertimbangannya adalah apa tadi? Agama. Maka kita kalau senang sama seorang, dianjurkan datang kepadanya dan mengatakan inni la uhibbuk, tapi jangan kepada istrinya orang. Ya. Terus pelajaran nomor berapa? Nomor 2. Kok pelajaran apa? Keutamaan Mu'ad yang nomor 2. Wa min manaqibihi khirsuhu ala dukhulil jannah wan najah minan nar. Semangatnya Mu'ad bin Jabal untuk masuk surga. Semangatnya Mu'ad bin Jabal untuk masuk surga dan selamat dari neraka. Pada suatu saat Mu'ad berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan amalan yang kalau aku melakukannya aku masuk surga. Wa yuba'iduni 'anil nar, dan amalan yang kalau aku melakukannya Allah akan menjauhkan aku dari neraka. Kata Rasulullah, laqad sa'alta 'an 'azim. Engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Wa innahu layasirun ala man yassarahullah, tapi itu akan mudah bagi orang yang
dimudahkan Allah. Yang pertama, wahai Mu'ad, perhatikan Mu'ad. Yang pertama, anta'budallah wa la tusyriku bihi syai'ah. Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Itu nomor satu. Tauhid intinya itu kalau ingin masuk surga. Tauhid. Dan ikhwatal iman, perhatikan, ada di dalam Al-Quran itu ayat yang ayat ini juga dulu pernah ada dalam Taurat, Injil, Suhuf Ibrahim, dan ayat ini juga dulu pernah ada di kitab-kitab terdahulu. Ada ayat dalam Al-Quran yang juga turun kepada seluruh kitab suci langit. Nabi datang silih berganti, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Kitab suci datang pergi, tapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Ayat yang selalu ada di kitab-kitab lain selain Al-Quran. Surat apa? Ada yang tahu? Hah? Surat apa? Tadi ada yang ngomong tadi siapa? Ayat Az-Zumar, ayat bunyinya bagaimana? Apalkan ayatnya, jangan bilangannya 61, 62, 63. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan diwahyukan pula kepada nabi-nabi sebelum. Jadi seluruh para nabi dapat jatah wahyu ini. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka hancurlah amalanmu. Surat Az-Zumar ayat berapa tadi? 65. Ini ayat ada di kitab-kitab yang lain. Tentang apa intinya? Tentang tauhid. Yang nomor dua, kata Mu'ad, kata Rasulullah kepada Mu'ad, tuqimus shalah, kau menegakkan salat. Wa tu'tiz zakah wa tasumur Ramadan wa tahujjul bait. Intinya rukun Islam yang disampaikan Rasulullah kepada Mu'ad. Kemudian yang nomor tiga, banyak hadisnya ya, yang semacam itu, semangatnya Mu'ad ingin masuk surga. Banyak hadisnya, tapi saya pilih yang satu tadi. Yang nomor tiga, wa min manaqibihi ilmuhu bil kitab was sunnah wal halali wal haram. Keutamaan beliau yang nomor tiga adalah beliau adalah orang yang paling paham Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Umatku yang paling paham halal dan haram adalah Mu'ad. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Arhamu ummati bi ummati Abi Bakrin. Umatku yang paling penyayang terhadap umatku yang lain adalah Abu Bakar. Paling welas asih. Wa asyadduhum ala amrillah fi amrillah Umar. Dan umatku yang paling tegas adalah siapa? Umar. Wa asdaquhum khayaan, dan yang paling jujur sifat malunya adalah siapa? Utsman. Utsman ini termasuk sahabat yang paling disungkani Rasulullah. Sering saya sampaikan tuh. Rasulullah pernah masuk ke rumahnya siapa? Aisyah. Rasulullah di rumahnya Aisyah. Tiba-tiba datang Abu Bakar, padahal Rasulullah dalam posisi sebagian kakinya tersingkap pakaiannya. Datang Abu Bakar, Rasulullah tidak mengubah posisi. Terus datang Umar, Rasulullah biasa aja, enggak mengubah posisi. Ketika datang Utsman, Rasulullah bergegas merapikan diri. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah telah datang bapakku Abu Bakar, datang Umar, engkau tidak mengubah kondisi, tidak mengubah posisi, tidak mengubah kondisi, tidak menata diri. Tapi ketika datang Utsman bin Affan, Anda langsung menata diri Anda. Kenapa? Kata Rasulullah, bagaimana aku tidak sungkan, tidak malu kepada seorang yang malaikat Jibril pun malu kepadanya. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab, dan umatku yang paling pintar baca Quran, paling bagus bacaan Qurannya adalah Ubay bin Ka'ab.
Wa afraduhum Zaid bin Thabit. Yang paling paham faraid adalah Zaid bin Thabit. Wa alamuhum bil halali wal haram Mu'ad bin Jabal. Dan umatku yang paling paham halal dan haram Mu'ad bin Jabal. Walikulli ummatin aminun. Dan setiap umat memiliki manusia kepercayaan. Wa aminu hadil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Dan manusia yang paling terpercaya di antara umatku adalah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Nah, ini menunjukkan rekomendasi Nabi bahwa Mu'ad itu orang yang faqih. Makanya Nabi pernah mengutus Mu'ad kemana? Ke Yaman. Ya Mu'ad innaka satati qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Wahai Mu'ad, engkau akan berangkat ke negeri Yaman yang penduduknya ahli kitab. Maka jadikan yang pertama kali kamu dakwakan kepada mereka adalah la ilaha illallah. Rasulullah nggak mungkin ngutus Mu'ad kalau orangnya bodoh, nggak mungkin. Rasulullah adalah orang yang paling pintar menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Ketika Rasulullah mengutus Mu'ad untuk berdakwah ke negeri Yaman, itu menunjukkan memang Mu'ad ini orangnya pintar. Dan Rasulullah mengkhususkan ilmu untuk Mu'ad, tidak untuk sahabat yang lain. Rasulullah pernah membonceng Mu'ad bin Jabal di keledai beliau yang bernama Ufair. Rasulullah punya keledai, namanya apa? Ufair. Dan Rasulullah itu punya hewan-hewan yang dikasih nama-nama. Keledainya Nabi namanya Ufair. Untanya Nabi namanya apa? Unta. Yang diingat itu aja beliau. Untanya Nabi namanya apa? Masa nggak ada yang tahu? Ya di antara zaman dulu itu hewan piaraan dikasih nama-nama. Ya, keledainya Nabi namanya Ufair. Untanya Nabi namanya Qaswa. Kemudian bigholnya Nabi namanya Duldul. Sering saya sampaikan Duldul kan kisahnya kan. Duldul itu cerita lagi nih. Banyak murid baru soalnya. Yang lama-lama bosan dengarkan ya. Jadi Rasulullah itu pernah ngutus Khatib, ya Khatib tadi itu, Khatib Ibn Balta'ah dikirim ke Mesir. Ya, ke Raja Mukaukis. Rasul ngajak masuk Islam, tapi Raja Mukaukis gak mau masuk Islam. Tapi memuliakan Nabi, suratnya diterima dengan baik, dimuliakan, dan pulang-pulang Khatib dikasih hadiah. Salah satu hadiahnya adalah Duldul. Duldul ini bighal. Bighal itu kuda nikah sama keledai. Punya anak, kok nikah sih? Kawin ya. Kuda kawin sama apa? Keledai punya anak lah. Anaknya namanya bighal. Kuda bukan, keledai bukan. Tengah-tengah, berkisar. Ya. Nah, Nabi ini punya bighal, dinaiki kemana-mana. Dan bighalnya Nabi namanya apa tadi? Duldul. Lama hidupnya. Sampai Rasulullah wafat, Duldul masih hidup. Kemudian diganti Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar wafat, Duldul masih sehat walafiat. Sampai Abu Bakar wafat diganti siapa? Umar bin Khattab. Sampai Umar gugur terbunuh, Duldul masih sehat. Kemudian setelah Umar wafat diganti Utsman. Utsman kan memerintahkan cukup panjang. Sampai Utsman wafat, Duldul masih hidup. Terus diganti setelah Utsman diganti Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali wafat, Duldul masih hidup. Sampai Ali wafat diganti Al-Hasan. Betul, anaknya Ali kan sempat memimpin itu. Sampai Hasan lengser ke Prabon dari khilafah, Duldul masih hidup. Dan Duldul wafat di zamannya Muawiyah rahimahullah. Ya, semoga Allah merahmati Duldul. Kembali ke materi ya, kembali ke materi. Kok bisa ke Duldul, cerita apa tadi itu? Oh ya, Mu'ad. Mu'ad ini punya Nabi itu mengkhususkan Mu'ad dengan apa? Ilmu yang tidak dikasihkan ke sahabat-sahabat yang lain. Ini termasuk kefakihannya Mu'ad sampai dipilih Nabi mendapatkan ilmu tertentu yang tidak disampaikan ke sahabat yang lain. Dan itu boleh untuk maslahat.
Pada waktu itu Rasulullah SAW membonceng Mu'ad, dan gak mungkin Rasulullah membonceng Mu'ad kecuali Rasulullah dekat sama Mu'ad. Rasulullah gak mungkin dekat-dekat dengan orang yang jelek. Paham? Berarti Mu'ad bagus lah. Terus Rasulullah di tengah jalan ngomong sama Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, tahu gak engkau apa hak Allah atas hamba? Masih ingat hadis itu? Dan apa hak hamba atas Allah? Dijawab sama Mu'ad bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Dijawab sama Nabi bahwa hak Allah atas hamba adalah hamba wajib menyembahnya dan tidak boleh menyekutukannya. Adapun hak hamba atas Allah adalah Allah tidak mengadab selama hamba tidak berbuat syirik. Ini kabar gembira ini. Intinya orang itu tauhidnya benar, selamat kan gitu kan? Kabar gembira. Akhirnya Mu'ad bin Jabal berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Wahai Rasulullah, apakah boleh saya sebarkan berita bagus ini kepada orang-orang? Yang penting tauhidnya benar, beres sudah kan gitu kan? Kata Nabi apa? La tubasyirhum. Jangan kau sampaikan kabar ini kepada orang-orang. Fayattakilu. Apa mana fayattakilu? Nanti mereka, bahasa Jawa nih, nanti mereka jaga no. Yang penting tauhid, gak apa-apa zina, gak apa-apa membunuh, gak apa-apa. Nanti mereka bersandar dengan tauhid karena mereka kan orang-orang baru masuk Islam. Paham ya? Takut gak kuat pondasinya. Jangan disampaikan. Ini dalil bahwa berita valid, berita benar belum tentu boleh disebar. Kalau efeknya negatif. Paham ya? Itu Rasulullah di situ mengkhususkan Mu'ad dengan ilmu. Itu menunjukkan Mu'ad dianggap oleh Nabi satu orang yang memang layak diberi ilmu itu. Dan kedua, Rasulullah menganggap Mu'ad ini orang yang amanah. Sampai yang dikhawatirkan Nabi itu hilang, baru Mu'ad menyampaikan ilmu itu kepada manusia yang lain. Itu yang nomor berapa itu? 3. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 sudah saya sampaikan tadi. Nomor 4 ini, wa min manakibihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsalahu ilal Yaman liyad'uhum ilal Islam. Ya, termasuk keutamaan Mu'ad adalah Rasulullah pernah memilihnya menjadi delegasi Nabi untuk pergi ke negeri Yaman, yang mana penduduknya adalah ahli kitab. Ya, kenapa? Li ilmihi, karena keilmuannya Mu'ad. Wa fikhihi, dan karena kefakihan Mu'ad bin Jabal. Dan tadi hadisnya sudah saya sampaikan. Ya Mu'ad, innaka sata'ati qauman min ahli kitab, falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Waktunya adzan ya? Ya adzan. Adzan dulu. Kita lanjutkan dikit nanti. Taib, kita lanjutkan dikit lagi. Nomor berapa sekarang? Nomor 4, di antara keutamaan Mu'ad bin Jabal adalah wa min manaqibihi sana'un Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Rasulullah menyanjung Mu'ad. Rasulullah menyanjung Mu'ad. Dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah berkata, ni'mar rajul Abu Bakar. Sebaik-baiknya seorang laki-laki adalah Abu Bakar. Ni'mar rajul Umar. Dan sebaik-baik laki-laki adalah Umar. Wa ni'mar rajul Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sebaik-baik laki-laki adalah Abu Ubaidah al-Jarrah. Terus Nabi mengatakan, ni'mar rajul Mu'ad ibn Jabal. Sebaik-baik lelaki adalah Mu'ad bin Jabal. Kemudian nomor selanjutnya, wa min manakibihi qurbuhu minan nabi. Yang nomor berapa berarti? 6. Kedekatan Rasul dengan Mu'ad. Di sini pengarang menyantumkan beberapa hadis yang menunjukkan kedekatan Mu'ad dengan Nabi. Salah satu hadis yang dipilih adalah hadis yang saya ceritakan tadi. Ketika Mu'ad naik bersama Nabi di atas apa tadi? Keledai yang bernama apa? Ufair. Kemudian terakhir, nomor berapa? 7 ya. Berarti masih banyak, dan di kitab ini masih banyak tentang Mu'ad, tapi itu saya ringkas yang saya sampaikan tadi. Di antara keutamaan Mu'ad bin Jabal adalah beliau min ahli sedekah, termasuk orang yang ahli sedekah dan dermawan.
Saya akan ceritakan di sini cerita Umar bin Khattab dengan 400 dinar. Umar bin Khattab pernah menaruh uang 400 dinar, ditaruh di kantong. Terus Umar berkata kepada hulamnya, budaknya, wahai budak, bawalah dinar 400 ini ke siapa tadi? 400 dinar ini kemana? Ke sahabat Nabi yang mulia Abu Ubaidah ibn Jarrah. Setelah uang ini kau kasihkan ke Abu Ubaidah, maka jangan langsung pulang, lihatlah dulu kira-kira apa yang dilakukan Abu Ubaidah dengan uang 400 dinar tersebut. Supaya kita tahu berapa sih uang 400 dinar itu, ayo kita hitung sekarang. 1 dinar itu 4,25 gram emas murni. Saya ulangi ya, 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Sekarang harga emas berapa 1 gramnya? Yang keras, angkat tangan. 1 juta sekian. Betul? Ayo yang serius gitu loh kalian ini. Yang browsing di internet aja coba. Antam harga emas hari ini. Ya, fluktuatif lah ya intinya ya. Kadang 1 juta lebih, kadang 1 juta kurang, kadang 900 sekian. Emas murni loh ya. Berapa Pak? 980. Bisa naik, bisa turun ya kan. Kadang sampai 1 juta, kadang lebih, kadang kurun ya. Untuk memudahkan kita anggap pas saja 1 juta. Kan fluktuatif, naik turun. Kalau 1 juta berarti 1 gramnya berapa? Mohon maaf. 1 dinarnya berapa berarti? Berarti 1 dinarnya 4.250.000. Betul? 4.250.000 kalikan 400. Berapa? 1, berapa? 1,7 M. 1,7. Iya, 1,7. 1.700.000.000. Itulah kurang lebih. Segitu tuh uang. Ya, ditaruh di kantong. Emas loh ya, bukan onde-onde ini. Emas ini. Dikasihkan siapa tadi? Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Kata Umar kepada budaknya, kalau uang ini sudah di tangan Abu Ubaidah, jangan pulang dulu, lihat dulu apa yang dilakukan. Maka berangkatlah dan Abu Ubaidah termasuk orang yang paling disenangi Umar. Makanya Umar tuh ketika tertusuk hampir wafat, kan orang-orang berkata, ya Khalifah istakhlif, wahai Khalifah segera tunjuk siapa penggantimu. Umar berkata, wallah seandainya Abu Ubaidah masih hidup, langsung saya tunjuk jadi Khalifah. Karena aku pernah mendengar Rasulullah berkata, Abu Ubaidah aminu hadhil ummah. Abu Ubaidah adalah manusia yang paling terpercaya di antara umat ini. Tapi beliau sudah wafat. Akhirnya nunjuk 6 orang. Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Thulha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Waqqas. Oke, kita kembali ke materi. Makanya dibawalah uang ini. Setelah itu dilihat sama budaknya nih, setelah dikasih. Maka Abu Ubaidah berkata kepada pembantunya, Ta'al, jariannya. Tolong bawa 5 dinar ini ke fulan. Tolong kasihkan 1 dinar ke fulan. Tolong kasihkan 7 ke fulan. Sampai itu kantong habis dinarnya. Tidak diambil sama sekali. Padahal itu ditanya, dari mana ini wahai budak? Dari khalifah, untuk keperluanmu. Murni untuk dia, bukan untuk negara. Murni untuk dia.
untuk keperluan dia. Kemudian Abu Ubaidah mengatakan semoga Allah merahmati Umar bin Khattab dan menyambungnya. Maka langsung dibagi-bagikan sampai habis. Terus budak ini pulang kepada Umar bin Khattab cerita. Setelah itu Umar ngambil lagi 400 dinar. Lagi. Ya, MM-an loh ya. Setelah itu tolong wahai budak bawa ke Mu'ad bin Jabal. Bawa kemana? Mu'ad bin Jabal. Maka dan sama, jangan langsung pulang. Lihat dulu apa yang dilakukan. Akhirnya budak ini sampai ke Mu'ad, maka dia nggak pulang dulu, dilihat apa yang dilakukan Mu'ad. Sama yang dilakukan. Ta'al ya fulanah, ta'al ya fulan, budak. Bawa ke fulan sekian, bawa ke fulan sekian. Hampir habis istrinya ngomong. Istrinya siapa? Istrinya siapa? Ya Mu'ad dong. Istrinya Mu'ad berkata, wahai suamiku, apakah kau kasih semuanya kepada manusia, sedangkan kita di rumah nggak punya apa-apa? Akhirnya Mu'ad memberikan istrinya 1 dinar. 1 dinar. Boleh apa enggak Ustaz? Sangat boleh. Dan apakah itu lebih baik? Lebih baik. Karena Nabi mengatakan sodako yang kau kasihkan untuk keluargamu lebih baik daripada sodako yang kamu kasihkan kepada. Itu menunjukkan kecerdasan siapa? Mu'ad bin Jabal. Dikasih. Dan boleh apa enggak itu? Boleh. Ini sah miliknya siapa? Setelah itu pulang budak ini. Maka Umar bin Khattab memuji Allah. Bersyukur punya orang-orang baik. Bersyukur punya orang-orang baik. Makanya Abu Ubaidah bin Jarrah itu ditunjuk Umar jadi gubernur apa? Syam, Palestina. Terus ada penyakit pandemi, taun, betul ya? Bukan corona ya, taun. Abu Ubaidah bin Jarrah kena penyakit taun hingga wafat. Maka kan kosong kepemimpinan di Syam. Menunjuk siapa yang ditunjuk? Mu'ad bin Jabal. Jadi Umar itu senang sama 2 orang ini. Diganti Mu'ad. Mu'ad kena taun juga. Sahabat Mu'ad termasuk yang kena taun di negeri apa? Syam. Wafat juga. Akhirnya Umar nunjuk Amr bin As radhiyallahu. Dan Amr ini memang cerdas, negarawan, politikus, ahli siasat, bisa menyelesaikan hal-hal yang rumit. Itu Amr bin As. Cerdasnya orang Arab, Amr bin As. Maka Amr bin As melihat Mu'ad. Ini kalau ada orang ini kena nular. Akhirnya dia tahu, oh, dia mengibaratkan taun itu seperti api. Api itu selama ada umpannya selalu akan membakar terus kan itu kan. Maka Amr bin As menyuruh ahli Syam untuk berpencar. Ada yang ke lembah, ada yang ke gunung, ada yang ke falat, ke macam-macam lah, disuruh nyebar. Dan di zamannya Amr bin As gelombang taun berhenti. Ya, karena setelah karunia dari Allah dan taufik dari Allah, setelah itu karena kecerdasan apa? Amr bin As radhiyallahu taala anhu, akhirnya selamat bangsa Palestina dari taun. Kembali ke materi. Setelah itu Umar kembali ke Abu Ubaidah sama siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Setelah itu Umar bin Khattab berkata kepada, ada di kitab ini cerita ini. Akhirnya Umar bin Khattab pernah berkata kepada para sahabat, ya ayyuhan nas tamannau, wahai manusia, berangan-anganlah kalian. Berangan-anganlah kalian. Maka mereka mengatakan, tamannaina, kami berangan-angan seandainya rumah ini penuh dengan emas, kami akan infakkan di jalan Allah, wahai khalifah. Kemudian Umar berkata lagi, tamannau, berangan-anganlah lagi. Maka mereka berkata, kami ingin rumah ini penuh dengan permata perak untuk kami infakkan semuanya di jalan Allah. Ini para sahabat, lihat. Kemudian Umar mengatakan, tamannau, ketiga kalinya, berangan-anganlah lagi. Mereka mengatakan, yakfi ya Amirul Mukminin, cukup wahai Amirul Mukminin. Kemudian Umar mengatakan, wallahi adapun aku berharap seandainya rumah ini penuh dengan orang seperti Abu Ubaidah ibn Jarrah, Mu'ad bin Jabal, dan Hudzaifah ibn Yaman. 3 orang yang disebut siapa? Aku berharap rumah ini penuh dengan orang semisal siapa? Abu Ubaidah ibn Jarrah, Mu'ad bin Jabal, dan
Hudzaifah ibnul Yaman. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Yang saya sampaikan tidak mewakili kehebatan Sayyiduna Mu'adz bin Jabal, hanya sekelumit saja sebagai pengetahuan untuk kita. Adapun bagi antum yang ingin menggali sendiri bagaimana kemuliaan sahabat Mu'adz bin Jabal, maka bisa dicari di kitab-kitab sirah. Itu yang saya sampaikan hanya sebagian saja. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga kita bisa meneladani Sayyiduna Mu'adz bin Jabal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.